Setengah bulan kemudian, di kota Tianyun, Xian dan Han Zong, serta pasukan prajurit dari keluarga Xi, memasuki kota dengan langkah santai. Seekor naga tanah membawa barang-barang yang mereka beli dari Silen Town. Xian dan Han Zong berada di depan pasukan dan berbicara sepanjang jalan. Han tua, hari sudah mulai malam. Kita lanjutkan perjalanan pulang besok. Kita harus beristirahat di suatu tempat di kota hari ini, oke? Kata Xian santai. Baiklah, di mana saudara Yan ingin tinggal? Han Zong tersenyum dengan ekspresi ambigu di wajahnya. Kota Tianyun adalah kota terbesar di Serikat Pedagang, dengan populasi besar beberapa juta orang. Pusat rekreasi di kota ini jauh lebih baik kualitasnya daripada yang ada di kota-kota kecil yang kita lewati. Baiklah, Han tua, karena kamu sudah mengenal daerah ini, kamu yang memimpin jalan. Saya khawatir koin kristal saya yang tersisa tidak cukup. Kita akan menghabiskan banyak biaya di beberapa tempat. Han tua, kau ingin memanfaatkanku lagi. Terakhir kali di Paviliun Aroma, kau berpura-pura mabuk dan membuatku membayar semuanya. Sekarang kau ingin melakukannya lagi. Hehe, aku benar-benar mabuk saat itu. Kau memperlakukanku dengan tidak adil. Aku tidak peduli. Kau harus membayarnya kali ini. Atau aku akan memberitahu Paman Han Feng semua yang kau lakukan di jalan. Tidak, Kakak Yan, aku yang traktir. Aku yang traktir, oke. Han Zong berpura-pura sedih dan mendesah, kau tahu betul sifat kakakku. Kalau dia tahu apa yang kulakukan, dia akan menendangku sampai mati. Astaga, aku sangat menderita. Aku bekerja keras untuk keluarga dan menghasilkan sedikit uang sehingga aku bahkan hampir tidak mampu untuk menghabiskan waktuku untuk bersantai. Setuju, kalian yang traktir malam ini. Xian menoleh ke belakang dan berteriak kepada para prajurit di belakangnya, teman-teman, kalian semua mendengarnya, kan? Ya, kami mendengarnya. Ketujuh prajurit keluarga Xi berteriak kegirangan pada saat yang sama. Ayo pergi, ... Xian bergaul baik dengan Han Zong dan para pendekar lainnya dalam waktu setengah bulan itu. Xian sama sekali tidak sok penting saat ia makan dan berinteraksi dengan gembira dengan para prajurit. Dan ia sangat terbuka dalam hal wanita, karena ia tidak pernah takut di rumah bordil, terkadang bahkan lebih berani dan bernafsu daripada Han Zong begitu ia bertemu dengan seorang gadis cantik. Mereka berdua pergi ke banyak rumah bordil bersama-sama sepanjang perjalanan. Mereka membayar secara bergiliran dan tidak pernah membiarkan para prajurit menggunakan uang. Dalam waktu yang sangat singkat, Xian berhasil memenangkan kepercayaan Han Zong dan pengawalnya. Han Zong mengira mereka memiliki minat yang sama dan memuji Xian karena telah tumbuh dewasa. Seiring dengan peningkatan levelnya, Xian telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Xian menyembunyikan sebagian besar kejadian yang menimpanya di hutan gelap. Ia memberitahu Han Zong bahwa ia menemukan sejenis buah merah di gua kuno yang sedang ditelitinya. Setelah memakan 3 buah tersebut, ia memperoleh ki mendalam dan membangkitkan roh bela diri petrifikasi keluarga Xi. Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang kumpulan darah, roh bela diri abadi, atau roh bela diri misterius, maupun kisah antara dirinya, Mo Yanyu, dan Mu Yu Dai. Meskipun Han Zong sangat terkejut dengan kisah ajaib Xian, dia tidak terus bertanya, melainkan berpikir bahwa Xian sangat beruntung menemukan buah yang membuatnya lebih kuat. Dan selama hari-hari ini, Xian mempelajari semua yang dia bisa tentang keluarga Xi melalui Han Zong. Mantan tuan atas tubuhnya telah meninggalkannya banyak kenangan, meskipun sebagian besarnya adalah tentang peninggalan bersejarah dan bahasa kuno yang telah dipelajarinya. Namun, Xian tidak dapat mengingat banyak kenangan tentang keluarga Xi. Untungnya, Han Zong tidak waspada terhadapnya. Selama mereka bersama di rumah bordil, Han Zong telah menceritakan semua yang ingin dia ketahui. Setelah bergaul bersama beberapa kali, Han Zong mulai menyukai tuan muda ini, jadi dia memberitahu Xian tidak hanya tentang bisnis dan pembagian kekuasaan keluarga Xi, tetapi juga akal sehat tentang pelatihan bela diri, yang sebelumnya tidak diketahui Xian. Misalnya, saat seorang pendekar mencapai tingkat nirvana, laut konsepsi akan terbentuk di benak mereka, yang dapat menghubungkan dan menggabungkan roh bela diri secara ajaib dengan ki mendalam mereka untuk mengaktifkan keterampilan rahasia dan melepaskan kekuatan luar biasa.
Dia pun menceritakan banyak hal pada Xian tentang ciri-ciri dan kelemahan semua jenis roh bela diri, tentang roh bela diri terkuat di Serikat Pedagang, Kekaisaran Api, dan Kekaisaran yang diberkati Tuhan, serta kelemahan dan kekurangan mereka. Meskipun Hanzong sangat bernafsu, dia cukup tekun berlatih seni bela diri. Hanzong memiliki banyak informasi tentang para pendekar, oleh karena itu, melalui dia, Xian memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang para pendekar, serta perbedaan di antara tingkat di bawah tingkat bencana. Hanzong adalah seorang prajurit tingkat bencana, jadi dia tidak bisa memberitahu Xian banyak hal tentang tingkat di atasnya, tetapi dia memberitahu Xian semua yang dia ketahui tentang tingkat di bawahnya. Informasi ini adalah apa yang paling dibutuhkan Xian saat ini. Paviliun Impian. Xian dan Hanzong, bersama 4 prajurit keluarga Xi, sedang minum dan bersenang-senang di sebuah ruangan besar di lantai 3. Di tengah-tengah ruangan sederhana dan bersahaja itu, di atas karpet lembut, berdiri sebuah meja persegi setinggi 1 meter, yang penuh berisi makanan dan minuman lezat. Xian dan Hanzong sedang duduk di karpet dengan gadis-gadis muda yang seksi di lengan mereka, berteriak dan bermain dadu dengan gembira. "Han tua, minumlah," teriak Xian. Hanzong murung karena telah kalah berkali-kali. Ia langsung menghabiskan anggur di cangkirnya dan mengusap dada gadis yang ada di lengannya. Kemudian ia mengangkat dadu dan menggerutu, "Tangan ini sedikit beruntung, kali ini aku pasti menang." "Au, kalau itu keberuntungan, kedua tanganku memilikinya." Senyum Xian melebar dan dia meletakkan kedua tangannya di bawah mantel gadis itu. "Qiu Xiang, kamu benar-benar punya hal-hal besar di sini, katakanlah, aku akan selalu lebih besar darinya." Qiu Xiang memiliki kulit putih halus dan payudara montok. Matanya yang berair dipenuhi rasa malu. "Tuan Muda Yan, kamu sangat jahat. Mengapa kamu selalu menggodaku? Kau juga boleh menggodaku." Xian tersenyum, meminum minuman kerasnya, dan mendesak, "Han tua, apa yang kau tunggu? Lempar dadu." Yin Kui dan Jiusan ada di dekat sini. Terlalu banyak Yin Qi yang keluar. Aku bisa merasakannya dengan jelas. Hanzong mengerutkan kening, melepaskan gadis itu dari pelukannya, dan berjalan pelan ke jendela. Dia membuka jendela dan melihat keluar dengan bantuan cahaya lentera merah besar. Benar saja, ada Bei Mingche. Yin Kui dan Jiusan tidak pernah meninggalkannya. Dimanapun Yin Kui dan Jiusan berada, kalian akan menemukan Bei Mingche. Saat Hanzong menyebut Bei Mingche, Xian tiba-tiba teringat Mu Yu Dai dan Dialan. Setelah ragu sejenak, dia pun berjalan ke jendela dan membukanya sedikit lebih lebar, sambil menatap dingin ke arah gerombolan orang di jalan. Pasukan ini terdiri dari sekitar 30 orang. Bei Mingche menunggangi kuda Ling Xiao seputih salju di depan pasukan. Sambil tersenyum tipis, dia berbicara dengan seseorang di tandu di atas naga tanah di sampingnya. Saat tirai sedan berkibar tertiup angin, wajah Mu Yu Dai yang bagaikan peri dapat terlihat. Dialan sedang menunggangi kuda perang dengan baju besi hitam di atasnya, tubuhnya yang panas bergerak naik turun mengikuti kecepatan kuda perang. Dia tampak lesu dan sedikit cemberut sedih terlihat di antara kedua alisnya. Dia hampir tidak tersenyum ketika Bei Mingche berbicara padanya, tidak menunjukkan terlalu banyak minat. Kedua lelaki tua itu, yang memancarkan Yin Qi yang kuat, keduanya menunggangi kuda perang berbaju besi hitam di belakang Bei Mingche tanpa bersuara. Xian membuka jendela sedikit lagi. Ketika dia melihat pasukan yang masih puluhan meter jauhnya, kedua lelaki tua itu tampaknya menyadarinya dan segera melihat ke arahnya. Xian merasakan dua aliran Yin Qi dingin menyembur keluar dari matanya dari jarak yang sangat jauh, membuatnya menggigil ketakutan. Kedua lelaki tua itu tampaknya mengenal Hanzong, karena saat mereka mendekati jendela dan melihatnya, hawa dingin mereka berkurang. Di bawah tatapan kedua pria itu, Hanzong berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Alih-alih bersikap berisik, flamboyan, dan riuh, dia tampak kaku, saat memberi hormat kepada mereka, mengepalkan tinjunya di depan dadanya. Kedua lelaki tua itu mengangguk dan tidak lagi menatap Hanzong. Mereka menoleh ke belakang dan menyipitkan mata, lalu kembali fokus ke punggung Bei Mingche. Pasukan dari keluarga Bei Ming tidak berhenti, tetapi melanjutkan langkah santai mereka di sepanjang jalan. Ada beberapa prajurit yang sedang mencari kesenangan di jalan sempit.
Mereka melangkah ke sisi jalan sebagai tanda hormat ketika melihat pasukan Beiming. Sebuah jalan kecil tiba-tiba terbentuk di tengah jalan yang padat sehingga pasukan Beiming dapat bergerak dengan lancar. Di ruangan sederhana itu, Xi Yan tampak kebingungan. Dia berdiri terpaku di jendela cukup lama sebelum menutup jendela. Kembali ke tempat duduknya, dia tampak agak lesu. Dia hanya fokus minum dan tidak menyentuh gadis-gadis itu lagi. Tuan Muda Yan, apakah itu pasukan keluarga Beiming? Karl, seorang prajurit keluarga Xi, bertanya kepadanya dengan santai. Ya, Xi Yan menjawab dengan lugas dan terus minum. Berdiri di dekat jendela, Xi Zong menatap Xi Yan, mengerutkan kening dengan tatapan aneh di matanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, Saudara Yan, wanita di atas kuda perang, apakah Anda mengenalnya? Xi Yan mengangguk dan menghabiskan anggur di cangkirnya. Ya, kami keluar dari hutan gelap bersama-sama. Seperti yang kau dengar, binatang iblis ada di mana-mana. Lebih baik ditemani daripada sendirian. Han Zong adalah pria yang berpengalaman. Melihat reaksi apatis Xi Yan, dia mengedipkan matanya dan berasumsi bahwa sesuatu pasti telah terjadi antara Xi Yan dan Dialan. Mendekati Xi Yan, Han Zong melambaikan tangannya ke gadis di sebelahnya, tinggalkan kami sendiri. Kami perlu bicara. Gadis-gadis licik itu berdiri sambil tersenyum dan segera meninggalkan ruangan. Ketika hanya tersisa para prajurit di ruangan itu, Han Zong berkata, Saudara Yan, aku tidak tahu siapa wanita itu. Namun, sepertinya Beiming Ce sangat menyukainya. Jika dia juga menerima Beiming Ce, sebaiknya kau lupakan saja dia. Han Zong benar, ada begitu banyak wanita di dunia ini. Tidaklah bijaksana menyinggung Beiming Ce demi seorang wanita. Keluarga Beiming adalah keluarga nomor satu di Serikat Pedagang, dan mereka terlalu berpengaruh. Beiming Ce adalah putra kesayangan Beiming Sang. Tidaklah bijaksana menyinggung perasaannya. Karl mengingatkan Xi Yan dengan sungguh-sungguh. Karl, yang berada di langit kedua tingkat baru lahir, adalah pemimpin para prajurit. Ia mencoba menghibur Xi Yan karena kesan yang ditinggalkannya sangat baik. Pak Tua Han, siapa kedua lelaki tua itu? Xi Yan tidak menjawab pernyataan Karl, tetapi menatap Han Zong. Yin Kui dan Ji Yusan memiliki guru yang sama, dan mereka sekarang berada di langit pertama tingkat nirvana, tetapi tidak seorang pun tahu dari mana mereka berasal. Mereka dulu melayani kepala keluarga Beiming, Beiming Sang. Setelah Beiming Ce lahir, dan mengingat bagaimana ia memiliki dua roh bela diri dan gerakan yang lincah, Beiming Sang menugaskan mereka untuk melindungi Beiming Ce. Langit pertama tingkat nirvana. Xi Yan tercengang. Xi Jian, kepala keluarga dari keluarga Xi, hanya berada di langit ketiga tingkat nirvana. Ada jutaan penduduk di Serikat Pedagang, di antaranya banyak prajurit yang berlatih seni bela diri. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka, tidak lebih dari 10 orang, yang dapat melangkah ke tingkat nirwana. Kedua prajurit tingkat nirvana itu tetap berada di sisi Beiming Ce tanpa melakukan apapun. Dunia adalah miliknya. Di Serikat Pedagang, keluarga Beiming jauh lebih kuat daripada gabungan dua keluarga besar lainnya. Ada banyak prajurit yang terampil di antara para menteri, dan keturunan berbakat muncul sesekali. Ditambah lagi, Beiming Sang sendiri berada di level langit. Sungguh tidak bijaksana untuk menyinggung keluarga Beiming. Melihat Xi Yan tidak menanggapi, Han Zong buru-buru menjelaskan kalau Xi Yan bertindak tiba-tiba. Baiklah, aku mengerti. Setelah terdiam beberapa saat, Xi Yan mengangguk. Ekspresinya kembali normal saat dia tersenyum pada Han Zong. Jangan khawatirkan aku, Han Tua. Aku tahu apa yang harus dilakukan dan kapan harus bertahan. Baguslah kalau begitu. Han Zong berkata dengan lega, biarkan gadis-gadis itu masuk lagi. Tidak tertarik. Ayo minum. Bagus. Ayo minum. Ayo. Serikat Pedagang adalah negara yang sangat istimewa yang diperintah bersama oleh keluarga besar, prajurit, tentara bayaran, pedagang, dan berbagai jenis LSM. Tidak ada tentara formal, tidak ada perwira, dan tidak ada struktur pemerintahan. Sebaliknya, ada banyak keluarga besar, ratusan serikat tentara bayaran, puluhan ribu pedagang, gelandangan, dan warga sipil yang membenci perang. Serikat Pedagang tidak pernah terlibat dalam peperangan antara Kekaisaran Api dan Kekaisaran yang diberkati Tuhan, oleh karena itu ia adalah negara yang damai. Akan tetapi,
setelah diserbu, seluruh kekuatan di Serikat Pedagang akan bersatu untuk melawan musuh. Sepanjang sejarah Serikat Pedagang, Kekaisaran Api dan Kekaisaran yang diberkati Tuhan sama-sama berupaya menyerbu untuk mengambil kekayaannya, tetapi mereka selalu dihancurkan oleh pasukan gabungan dari keluarga besar dan serikat tentara bayaran di Serikat Pedagang. Pada hari-hari biasa, tidak ada gubernur di Serikat Pedagang, tetapi ketika serikat itu dalam bahaya, rakyatnya akan berjuang bersama untuk mengusir musuh bersama mereka. Keluarga-keluarga besar itu, ratusan serikat tentara bayaran, dan saudagar kaya dapat membentuk kekuatan yang sangat dahsyat yang dapat mengalahkan kekaisaran yang diberkati Tuhan dan Kekaisaran Api dengan mudah. Beruntunglah kekuatan di Serikat Pedagang hanya bersatu saat negara dalam bahaya, atau bisa saja negara lain tertelan kapan saja. Serikat Pedagang berada dalam posisi yang krusial. Hutan gelap berada di sebelah selatannya, rawa mati di sebelah utaranya, gunung awan yang terus-menerus di sebelah baratnya, dan laut tak berujung yang sangat besar di sebelah timurnya. Tidak peduli apakah itu rawa mati, gunung awan, atau pulau-pulau di laut tak berujung, di sana tersembunyi segala macam sumber daya yang melimpah, seperti mineral dan obat-obatan ajaib. Sebagai negara perdagangan besar, Serikat Pedagang memanfaatkan lokasi geografisnya. Akan tetapi, meskipun sumber daya di rawa mati, gunung awan, dan laut tak berujung sangat melimpah, terdapat pula bahaya yang luar biasa. Binatang iblis, kabut beracun, miasma, suku-suku yang mengerikan, dan bencana. Itulah sebabnya seseorang harus sangat cakap untuk bepergian di area ini. Untungnya, Serikat Pedagang tidak pernah kekurangan serikat tentara bayaran dan prajurit yang terampil. Ada 17 kota di Serikat Pedagang, dan kota Tianyun merupakan yang terbesar di antara semuanya. Kota Tianyun terletak di pusat Serikat Pedagang, dengan 8 kota kecil di sekitarnya. Kota ini meliputi wilayah yang luas yang hampir sama dengan gabungan 8 kota kecil tersebut, begitu pula jumlah penduduknya. Oleh karena itu, kota Tianyun seperti ibu kota Serikat Pedagang, yang merupakan wilayah utama keluarga-keluarga terbesar. Keluarga Xi termasuk di antara mereka. Meskipun mereka memiliki properti dan kebun di setiap kota besar, keluarga Xi berakar di kota Tianyun. Keluarga Xi terletak di bagian utara kota Tianyun. Luasnya 100 mil dan memiliki ribuan bangunan di dalamnya. Danau buatan, bebatuan, taman, dan sungai kecil ada di mana-mana. Keturunan keluarga Xi tinggal di taman belakang yang tenang, di mana terdapat danau buatan di tengahnya, dengan paviliun-paviliun indah di sekelilingnya. Di belakang paviliun-paviliun tersebut terdapat lapangan latihan, ruang gravitasi, dan istana penderitaan. Tidak banyak keturunan langsung Xi, tetapi cabang dan menterinya dapat dengan mudah mencapai 100. Mempertimbangkan para pelayan dan pengawal itu, ada hampir 1000 orang di keluarga Xi. Setiap pagi, anggota keluarga Xi, menteri dan prajurit akan berlatih keras di dalam tempat pelatihan. Pada hari itu, tepat ketika ayam jantan berkokok dan langit mulai cerah, banyak prajurit telah bangun dan mulai berlatih. Xi Jian keluar dari ruang batu dan berteriak ke bawah menuju paviliun Yang Hai. Kemudian mereka berjalan menuju gerbang bersama-sama. Selama berjalan menuju gerbang, para prajurit membungkuk kepada mereka. Xi Jian mengangguk acuh tak acuh tanpa memperlambat langkahnya. Tak lama setelah mereka sampai di gerbang, Han Feng muncul di belakang mereka. Ia mulai mengamati koridor di luar gerbang sambil berdiri diam di samping Xi Jian. Menurut pesan Han Zong, mereka seharusnya sudah tiba di rumah tadi malam. Karena belum sampai, mereka pasti sudah sampai hari ini. Xi Jian mengerutkan kening dan bergumam, aku menunggu sampai fajar untuk melihat apakah bocah itu benar-benar telah mencapai langit ketiga tingkat baru lahir. Tapi bajingan itu tidak pulang. Mungkin mereka tertahan sesuatu di jalan. Meskipun Yang Hai mengutuk dalam hatinya bahwa Xi Yan terlalu tidak sopan, dia tetap menjelaskannya. Sial, mungkinkah Han Zong mengirim pesan yang salah? Xi Jian menoleh ke Han Feng dengan bingung, aku pernah bertemu seseorang yang jiwa bela dirinya terbangun saat remaja, jadi aku tidak meragukannya. Namun, anak itu tidak pernah berlatih seni bela diri sebelum berusia 17 tahun, tetapi sekarang dia tiba-tiba berada di langit ketiga tingkat Naschen, sungguh tidak dapat dipercaya. Aku telah merenungkannya selama beberapa malam tetapi aku masih belum dapat memahaminya. Bagaimana menurutmu?
Han Feng cemberut, menyipitkan matanya dan berkata, meskipun Han Zong bukanlah orang yang serius, dia cukup berhati-hati dalam hal-hal besar, jadi menurutku dia tidak akan berani berbohong tentang hal ini. Aku juga tidak bisa menjelaskannya, tetapi menurutku itu mungkin benar. Yah, aku hanya bisa berharap begitu. Bajingan itu telah mengecewakanku selama 17 tahun terakhir, kuharap kali ini dia akan berbeda. Banyak prajurit yang keluar mengejar mereka karena penasaran setelah mereka sarapan, karena mereka mendengar bahwa kepala keluarga sedang menunggu di gerbang. Mereka berkumpul bersama dan berdiskusi dengan riuh. Tidak ada yang tahu siapa yang akan datang. Kemungkinan besar orang-orang itu adalah keluarga Beiming atau keluarga Zuo, atau si Jian tidak akan ada di sana. Namun, setelah waktu yang lama, tidak seorang pun muncul. Para prajurit menjadi tidak sabar dan mulai mengutuk satu sama lain terhadap orang sombong yang telah membuat si Jian menunggu begitu lama. Saat matahari semakin tinggi, mereka masih tidak melihat apapun. Si Jian juga mulai khawatir, dan berkata kepada Yang Hai di sebelahnya, sudah lama sekali. Apa yang terjadi? Yang Hai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit yang menyiratkan dia pun tidak tahu, sembari mendesah dalam hati. Meskipun si Jian menyebut-nyebut si Yan sekarang dan nanti, dia tidak pernah benar-benar peduli padanya. Dia baru teringat si Yan setelah Yang Hai mengingatkannya bahwa si Yan telah menghilang di hutan gelap. Setelah mendengar si Yan telah mencapai langit ketiga tingkat baru lahir, si Jian bertanya tentangnya setiap hari, dan bahkan datang lebih awal dan menunggunya. Sikap si Jian berubah drastis, membuat Yang Hai sedikit tidak nyaman. Beberapa jam kemudian, hari sudah mendekati tengah hari saat matahari berada tepat di atas mereka di langit, seekor naga tanah yang gemuk perlahan muncul dari koridor. Dua orang sedang mengobrol santai sambil mengobrol dengan gembira. Mereka adalah Si Yan dan Han Zong. Di gerbang keluarga Si Jian, Han Feng dan Yang Hai semuanya melihat Si Yan di depan naga tanah pada saat yang sama. Yang Hai melirik Si Yan sekilas dan mengerutkan kening, berpikir dalam hati bahwa bocah itu pasti sangat menderita, karena ia menjadi jauh lebih kurus. Namun, mata Si Jian dan Han Feng berbinar segera setelah mereka melihat Si Yan. Mereka benar-benar terkejut. Yang Hai tidak berlatih seni bela diri, jadi dia tidak tahu bahwa seseorang yang semakin kurus belum tentu berarti lemah. Kadangkala, ada lebih banyak ledakan yang tersembunyi di dalam tubuh yang kurus, daripada di dalam tubuh yang kuat. Akan tetapi, Si Jian dan Han Feng sama-sama ahli, oleh karena itu hanya dengan melihatnya sekilas, mereka menyadari bahwa Si Yan telah menjadi jauh lebih kuat, dan bahkan lebih kuat daripada keturunan generasi ketiga yang telah berlatih keras selama lebih dari 10 tahun. Mereka saling berpandangan dan merasa takjub. Mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi pada Si Yan dalam setengah tahun terakhir yang dapat mengubah struktur tulangnya. Beberapa menit kemudian, pasukan, termasuk Si Yan dan Han Zong, tiba di gerbang. Hai kakek besar, Paman Han, ayah. Si Yan melangkah mantap menuju gerbang dan menyapa mereka. Han Zong pun datang menghampiri, memberi salam pada Si Jian dan Han Feng, lalu mengangguk pada Yang Hai, lalu dia berdiri diam di samping Si Yan. Mata cerah Si Jian dan Han Feng mengamati tubuh Si Yan. Setelah sekian lama, mata Si Jian bergetar. Ia menarik napas dalam-dalam, dan berkata kepada Si Yan, ikuti aku. Kemudian Si Jian berbalik dan berjalan menuju halaman belakang dengan langkah ringan. Semua orang yang mengenal Si Jian mengerti bahwa dia sedang bersemangat. Nak, buatlah pertunjukan yang bagus. Han Zong meringis ke arah Si Yan, menyiratkan bahwa dia akan mengalami hari-hari yang lebih baik. Si Yan dengan anggun menyambutnya dan mengangguk pelan. Ia menoleh ke Yan Hai, ayah, apakah ayah benar-benar menungguku? Meskipun wajah Yang Hai kaku, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, tidak ada yang menunggumu secara khusus. Aku hanya ingin melihat apa yang terjadi pada tubuhmu dan apakah kamu benar-benar mencapai tingkat baru lahir atau tidak. Han Zong, kemarilah. Aku punya pertanyaan untukmu. Han Feng menatap Han Zong dan pergi ke arah yang berlawanan dengan Si Yan. Han Zong menundukkan kepalanya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan mengikuti saudaranya dengan enggan. Baiklah, pergilah. Jangan membuat kakek besarmu menunggu terlalu lama. Yang Hai bergumam sambil menarik jaket Si Yan dan bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi padamu? Kakek besar juga akan menanyakannya nanti.
Jadi, kurasa aku akan menjelaskannya nanti. Xian tersenyum, tidak menunjukkan rasa hormat yang besar kepada ayahnya. Yang Hai sedikit terkejut. Ia menatap Xian dan bertanya dengan bingung, "Nak, kau berbeda sekarang. Kau tidak pernah bertele-tele, dan selalu menjawab pertanyaanku dengan lugas. Tapi sekarang, kau tampaknya tidak takut padaku. Nak, sepertinya kau sudah dewasa dan tidak lagi mempertimbangkan kekhawatiranku. Kamu adalah ayahku, mengapa aku harus takut padamu?" Xian tercengang saat dia bertanya, "Apa yang perlu ditakutkan? Ini tidak seperti dirimu. Kamu tidak pernah berbicara seperti ini padaku." Yang Hai mengerutkan kening. Setelah memeriksa dengan saksama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Bajingan kecil. Kamu menjadi sangat berani setelah menjadi seorang pejuang. Aku akan pergi. Aku tidak bisa membuat kakek besar menunggu terlalu lama." Xian tersenyum. Para prajurit keluarga Si yang memadati gerbang semuanya menjadi bingung dan memulai diskusi riuh lainnya. "Apakah kepala keluarga sedang menunggu Tuan Muda Yan? Benarkah? Saya tidak tahu. Saya juga bingung. Kepala keluarga tidak pernah muncul bersama Tuan Muda Yan sebelumnya, dan dia juga tidak tertarik dengan urusannya. Apa yang terjadi sekarang? Siapa tahu, apakah Tuan Muda Yan membuat masalah lagi? Tidak mungkin, karena Tuan Yang Hai adalah orang yang selalu membereskan kekacauannya. Meskipun Tuan Muda Yan membuat masalah di Serikat Pedagang sesekali, itu tidak sampai pada tingkat yang harus diselesaikan oleh kepala keluarga. Mungkin Tuan Muda Yan mendapat masalah besar kali ini. Siapa tahu? Hentikan omong kosongmu. Sebaiknya kau hormati Tuan Muda Yan mulai sekarang. Dia bukan kutu buku yang kau kenal lagi. Jangan salahkan aku jika kau menyinggung perasaannya dan membuat keributan. Karl sedang mengatur persiapan untuk naga tanah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat orang-orang masih bergosip. "Karl, ada apa? Kau kembali bersama Tuan Muda Yan, apakah kau tahu detailnya?" tanya seorang prajurit yang mengenal Karl. "Kalian akan segera mengetahuinya." Karl tersenyum bangga, "Tuan Muda Yan pasti akan mengejutkan kalian." Apa itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Keingintahuan mereka semakin kuat saat mereka mengelilingi Karl dan tidak bisa berhenti bertanya. "Tidak sekarang, tapi kurasa kalian akan segera tahu." Tanpa memberi mereka jawaban pasti, Karl keluar dari kerumunan dan pergi bersama pasukan prajurit. Di halaman belakang keluarga Si. Di tengah lapangan pelatihan yang luas, batu giok uji berbentuk berlian berkilauan di bawah sinar matahari seolah-olah itu adalah matahari kecil. Si Jian berdiri di samping batu giok uji. Saat Si Yan dan Yang Hai datang, dia menepuk batu giok itu dan tiba-tiba, sebuah bola cahaya terbang ke batu giok dari tangannya. Batu giok uji yang mempesona itu langsung meredup dan kembali ke warna aslinya. "Suntikan ki mendalammu ke batu giok pengujian." Si Jian mengumumkan dengan tatapan tegas. Si Yan dengan percaya diri berjalan ke arah batu giok uji, mengulurkan tangannya, dan menekan batu giok tersebut. Dia mengoperasikan ki mendalamnya dan menyuntikkannya ke batu giok uji. Pola-pola rumit muncul pada batu giok uji perak dan cahaya jingga samar bersinar darinya. Lambat laun cahayanya semakin terang dan warnanya semakin pekat. "Baiklah." Mulut Si Jian bergetar saat dia memfokuskan pandangannya pada Si Yan, "Ku dengar bahwa jiwa bela diri keluarga Si juga terbangun di tubuhmu, kan?" "Ya, tunjukkan padaku." "Oke." Si Yan mengulurkan tangan satunya dan menggulung lengan bajunya. Saat ia mengoperasikan martial spirit sesuai keinginannya, lengannya perlahan membatu dan menjadi coklat tua. "Coklat tua!" Si Jian dan Yang Hai berteriak bersamaan dengan keheranan besar di wajah mereka, sambil menatap lengan coklat Si Yan dengan heran. "Apakah karena cahaya?" Yang Hai mengedipkan matanya dan menggosoknya, lalu menatap langsung ke matahari, dan bergumam, "Apakah aku silau?" Mendengar itu, Si Jian juga menjadi bingung. Dia meraih lengan Si Yan dan berkata, "Kemarilah. Masuklah ke dalam bayangan batu itu sehingga warnanya dapat terlihat dengan jelas." Si Yan tidak berusaha menolak dan dengan damai berjalan mengikutinya ke sisi belakang batu. Warnanya coklat tua. Si Jian berteriak keras dan napasnya semakin berat. Matanya yang cerah menatap Si Yan saat dia bertanya dengan nada bermartabat, "Bajingan kecil, apa yang terjadi padamu? Mengapa roh bela dirimu berwarna coklat tua? Apakah itu pada tahap kedua dari petrifikasi?" "Benar sekali."
Sudah di tahap kedua, meski aku hanya seorang prajurit tingkat pemula, jiwa bela diriku sudah mencapai tahap kedua. Berikan kami penjelasan yang masuk akal. Kami keluarga Si, dari leluhur jauh hingga generasiku, tidak pernah menghadapi situasi ini. Jiwa bela diri kami tidak pernah mencapai tahap kedua sebelum kami mencapai tingkat manusia. Kaulah yang pertama. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Si Jian hampir gila. Yah, masalahnya adalah, Xian mengulangi apa yang telah dia katakan pada Han Zong untuk kedua kalinya. Setelah dia menyelesaikan ceritanya, Si Jian tetap pada posisinya dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Kakek besar, apa maksudmu dengan tatapan itu? Aku sudah menjelaskannya. Maksudmu 3 buah merah ajaib membangkitkan jiwa bela dirimu, dan membuat jiwa bela dirimu jadi aneh, dan memberimu ki mendalam dan membantumu naik ke langit ketiga tingkat baru lahir. Wajah Si Jian makin lama makin berkerut saat dia berteriak, hanya karena 3 buah. Ya, itu dia. Di mana buah ini? Saya akan mengirim orang untuk melihat apakah kita bisa menanam lebih banyak lagi. Jangan repot-repot, hanya ada 3. Saya mencarinya sangat lama, tetapi tidak pernah melihatnya lagi. Bajingan kecil, kau tidak bisa membodohiku, kan? Si Jian menunjukkan kecurigaan yang jelas. Tentu saja aku bisa membodohimu. Xian berpikir dalam hati tetapi tampak serius saat meyakinkan, aku benar-benar tidak tahu. Pokoknya, aku makan buahnya, dan itu saja. Tidak ada yang lain. Bahkan aku tidak tahu alasan mengapa jiwa bela diriku berbeda dari yang lain. Dia bersikeras tanpa ragu-ragu. Si Jian terus bertanya beberapa kali dan mencoba mengujinya, tetapi satu-satunya jawaban yang dia dapatkan adalah, aku juga tidak tahu. Akhirnya Si Jian menyerah. Setelah berpikir lagi, dia berkata, karena roh bela dirimu berubah menjadi coklat tua, nah, apakah ciri roh bela diri itu berubah? Maksudku, apakah itu hanya mengubah warnanya tetapi masih mempertahankan intensitas tahap pertama? Jika firasatku akurat, ini adalah tahap kedua. Aku akan mencoba. Si Jian bergegas menekan tangannya di dada Xian, nak, tutupi tubuhmu dengan petrifikasi. Jangan khawatir, aku akan meningkatkan kekuatanku sedikit demi sedikit sehingga tidak akan menyakitimu. Oke, lambat laun, sebuah bola cahaya gelap muncul di telapak tangan Si Jian dan energi di dalamnya semakin kuat dan kuat, menyerang dadanya. Tiba-tiba, Si Jian menarik semua cahaya gelap seperti spons dengan tangan satunya. Si Jian begitu gembira hingga dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk dan berkata dengan gembira, hebat. Ini benar-benar tahap kedua. Bajingan, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melakukan ini, tetapi mulai hari ini, kamu tidak boleh malas. Suka atau tidak, aku akan mendorongmu untuk menjadi seorang pejuang. Di ruang gravitasi, di samping gada besar di tengah ruangan, Xian memukulnya dengan kuat saat tubuhnya mengoperasikan petrifikasi dan berkeringat di sekujur tubuh. Gada itu tingginya 7 meter dan lebarnya 3 meter, yang tertanam dalam di tengah tanah batu di ruang gravitasi. Ujung-ujungnya yang tajam seperti batang pendek yang bersinar dengan cahaya gelap. Tubuh Xian sudah berubah menjadi coklat tua dan napasnya terengah-engah. Sambil menggerakkan tongkatnya, dia terus menghantamnya dengan bahu, lengan, pinggang, dan pahanya secara bergantian. Suara gemuruh tumpul tak berujung keluar dari ruang gravitasi. Untuk memicu potensi petrification martial spirit dari keluarga Si, seseorang harus melatih diri dengan cara yang kejam. Hanya dengan menghantam benda keras, kekuatan petrification dapat digunakan secara maksimal. Dan hanya dengan menyiksa tubuhnya dengan kejam, roh bela diri petrifikasinya dapat beradaptasi dengan segala jenis serangan lawan-lawannya. Ada 7 pilar gravitasi gelap yang didirikan di ruang gravitasi, yang meningkatkan gravitasi di ruangan itu hingga 7 kali gravitasi normal. Dentuman, dentuman, dentuman. Dengan tubuh bagian atasnya telanjang, Xian memasang wajah serius, sementara dia melatih tubuhnya hingga batas maksimal untuk mengaktifkan potensi roh bela diri petrifikasinya. Setiap kali dia menghantamkan tubuhnya ke gada itu akan memancarkan lapisan tipis cahaya coklat. Cahaya itu berkedip sebentar. Cahaya itu akan meledak saat tubuh Xian menyentuh tongkat itu, dan akan menghilang segera setelah disentuh. Setelah sekitar 5.000 kali pengulangan dengan bagian-bagian tubuhnya yang berbeda, Xian pingsan, tidak dapat menggunakan energinya lagi.
Dengan anggota tubuhnya terbuka lebar, ia berbaring di tengah ruangan sambil membiarkan keringatnya mengalir seperti sungai di kulitnya yang membasahi tanah batu hijau. Sudah setengah bulan. Selama setengah bulan terakhir, Si Yan makan dan tidur di ruang gravitasi. Dia tidak pernah meninggalkan ruangan itu bahkan untuk pergi ke kamar kecil. Itulah rencana Si Jian. Begitu Si Jian mengetahui bahwa jiwa bela diri Si Yan telah mencapai tahap kedua, dia membuat Si Yan menghentikan latihan lainnya dan fokus pada penyempurnaan tubuhnya. Si Jian bermaksud untuk memicu seluruh potensi roh bela diri petrifikasi tahap kedua milik Si Yan dengan kecepatan tercepat, dan memperkuat struktur tubuhnya hingga mampu menahan serangan dari seorang prajurit tingkat manusia. Selama setengah bulan terakhir, Si Jian, Han Feng, Yang Hai, dan tetua lainnya datang mengawasinya sesekali. Misalnya, Si Jian akan datang menemuinya setiap 3 hari. Ia akan memeriksa perubahan pada tubuh Si Yan dengan saksama dan memberinya beberapa saran tentang intensitas latihan untuk tahap selanjutnya. Berbaring di tanah karena kelelahan, Si Yan mulai mengatur napasnya perlahan-lahan. Setelah merasakan lebih banyak kekuatan di lengan dan kakinya, ia berhasil duduk dan mulai mengoperasikan ki mendalamnya. Meskipun ia kelelahan, ki mendalamnya mengalir lebih cepat dari sebelumnya. Selama proses ini Si Yan memejamkan mata, dan mencoba menenangkan hatinya, menjernihkan pikirannya. Setiap kali ia berada dalam kondisi ini, ia menemukan bahwa darah, daging, sel, dan tulangnya semuanya memberi nutrisi pada tubuhnya dengan cara yang tidak dapat ia pahami. Tubuhnya yang terluka akan segera pulih dari kelelahan ekstrim dan memperoleh kekuatan. Itulah pemulihan diri dari roh bela diri abadi. Si Yan mengetahuinya dengan baik. Tanpa mengetahui berapa lama waktu telah berlalu, ia terbangun perlahan-lahan dengan mata yang seterang bintang. Setelah bermeditasi, kelelahan di tubuhnya menghilang dan ki mendalamnya menjadi aktif. Tampaknya ada ledakan kuat di dalamnya yang akan meledak. Pada saat ini, pintu batu ruang gravitasi terbuka sedikit. Han Zong masuk dengan senyum lebar dan 7 keranjang bambu di tangannya. Dia meletakkan keranjang bambu dan mengeluarkan hidangan lezat satu persatu. Hidangan hari ini, sarang burung, teripang, kura-kura, palem beruang, ganoderma mengilap. Saudara Yan, kamu terlalu rakus. 1 kali makan untukmu bahkan lebih dari 5 kali makan yang dimakan tuan muda keluarga Si lainnya. Jika kamu tinggal di keluarga kecil, semuanya akan kamu makan. Han Zong tertawa sambil meletakkan piring-piring dan diam-diam mengeluarkan sebotol anggur yang disebut Flame. Ini adalah bagian dari koleksiku. Cepat minum dan aku akan membuangnya. Si Yan tidak menolak, dia berjalan cepat ke arah Han Zong dan mulai menelan makanannya. Setelah melahap hidangan lezat yang hanya bisa dibeli oleh keluarga kaya, dia mengambil kendi, Flame, mengangkat kepalanya, dan meminumnya. Sambil menyeka mulutnya dan meletakkan toples kosong itu, dia terkekeh, Han tua, lain kali kau harus membawakanku 2 toples. 1 toples tidak cukup. Saudara Yan, anggur, Flame, berasal dari paviliun musim semi, harganya 500 koin kristal ungu. Han Zong tersenyum getir, aku menyimpan yang ini terakhir kali aku ke sana. Aku akan membawakanmu pisau, besok, yang harganya hanya 100 koin kristal biru. Aku bahkan bisa membawakanmu 4 toples. Itu hanya koin kristal. Si Yan sama sekali tidak peduli, bawakan aku, api, aku akan memberimu koin kristal lain kali. Kalau begitu, aku tidak keberatan. Han Zong menyeringai, Saudara Yan, kepala keluarga merahasiakan bahwa kamu adalah seorang pejuang. Kebanyakan pejuang dan pengawal dalam keluarga tidak mengetahuinya. Tahukah kamu mengapa? Kenapa? Tanya Si Yan malas. Kompetisi bela diri yang diadakan setiap 5 tahun akan diadakan dalam waktu 3 bulan. Tahukah kamu, dalam kompetisi terakhir, kita dikalahkan oleh keluarga Mo dan Ling, jadi kepala keluarga bersorak selama berhari-hari setelah itu. Kali ini, dia ingin aku menghadiri kompetisi bela diri. Si Yan menjawab dengan terkejut sebelum Han Zong menyelesaikan pidatonya. Kompetisi bela diri merupakan acara besar yang diselenggarakan bersama oleh 5 keluarga terbesar di Serikat Pedagang dan semua prajurit dapat mengikutinya. Kompetisi berlangsung menurut 5 level, level dasar, level baru lahir, level manusia, level bencana, dan level bumi. Prajurit dari setiap level dapat bersaing untuk mendapatkan 3 tempat pertama di level mereka masing-masing.
5 keluarga besar akan menawarkan banyak materi pelatihan sebagai hadiah, seperti pil obat, harta karun, keterampilan bela diri dan sebagainya untuk para pemenang. 5 keluarga besar menyelenggarakan kompetisi bela diri karena dua alasan. Di satu sisi, mereka perlu memilih prajurit ahli untuk memperkuat kekuatan mereka. Di sisi lain, kompetisi akan menjadi motivasi bagi para prajurit di negara ini untuk berlatih keras guna meningkatkan kekuatan negara. Para prajurit perorangan yang tidak terikat dengan keluarga besar manapun mendambakan pil obat, harta karun, dan keterampilan bela diri. Beberapa dari mereka juga mencari kesempatan untuk melekatkan diri pada keluarga besar. Oleh karena itu, setiap kompetisi bela diri akan menarik ribuan prajurit dan akan sangat energik. Selain para pendekar perorangan, 5 keluarga besar juga akan mengirimkan keturunannya untuk ikut berkompetisi dalam kompetisi tersebut. Dengan cara itu, mereka mampu menunjukkan kekuatan mereka dan menarik para prajurit hebat untuk memilih mereka. Oleh karena itu, kompetisi bela diri bukan hanya merupakan kesempatan bagi keluarga besar untuk menarik para pendekar, tetapi juga merupakan panggung bagi mereka untuk bertarung secara rahasia. Oleh karena itu, baik para pendekar maupun tentara bayaran di negeri ini serta kelima keluarga besar sangat mementingkan kompetisi bela diri. Terkadang, kepemilikan properti yang kontroversial di antara 5 keluarga akan diputuskan melalui kompetisi. Misalnya, dalam kompetisi terakhir, keluarga Si dan keluarga Mo mempertaruhkan kepemilikan 3 tambang. Sayangnya, dalam pertempuran di antara keturunan ketiga, kecuali Si Tianyun, keturunan keluarga Si lainnya, Si Tianluo dan Si Tianke, dikalahkan oleh keturunan keluarga Mo. Jadi pada akhirnya, keluarga Mo memenangkan 2 tambang dan keluarga Si hanya memenangkan 1. Mungkin Anda tidak tahu, tetapi kami sering bertengkar dengan keluarga Mo karena perselisihan di beberapa properti baru-baru ini. Jadi hal yang sama mungkin terjadi lagi di kompetisi bela diri tahun ini. Mereka mungkin mempertaruhkan kepemilikan beberapa properti. Yang artinya, aku akan mendapat kesempatan untuk tampil. Tentu, kepala keluarga pasti berharap kamu akan menang untuk keluarga kita. Itulah sebabnya dia sangat ketat padamu dan datang untuk mengawasimu setiap 3 hari. Kamu tidak tahu seberapa sibuknya dia akhir-akhir ini, tetapi dia masih menyempatkan waktu untuk memeriksamu, yang menunjukkan betapa dia peduli padamu. Baiklah, aku mengerti. Di ruang Rock, duduk tegak di atas sebuah batu besar, mata Si Yan yang cerah memancarkan pandangan serius, tampak sedang berpikir keras. Pada pelelangan di paviliun berkabut, ada gambar pecahan gerbang langit. Han Feng melaporkan berita terbaru kepada Si Jian yang berdiri di sampingnya. Gerbang langit adalah portal ajaib yang mengarah ke area dewa, sebuah ruang misterius. Area dewa mungkin ada di Grace Myland, atau mungkin tidak. Itu adalah ruang yang independen. Tidak seorang pun tahu bagaimana area dewa terbentuk, atau strukturnya, atau di mana ia akan muncul. Hanya melalui gerbang langit, seseorang dapat memasuki wilayah dewa. Ada berbagai versi legenda tentang daerah dewa. Dikatakan bahwa ada berbagai macam hal misterius di berbagai wilayah dewa. Keterampilan bela diri tingkat roh dan bahkan tingkat dewa, obat-obatan aneh, harta karun langka. 4 bulan lalu, murid dari Raja Pengobatan Musun, Karu mencuri sebuah gambar pecahan dari gurunya. Mungkin kedua pecahan itu berasal dari gambar yang sama. Dan apakah itu 2 pecahan yang terpisah atau hanya satu yang sama? Mungkin yang ada di paviliun berkabut adalah yang dicuri Karu. Si Jian berpikir cepat ketika dia mengingat berita dari 4 bulan lalu. Han Feng menggelengkan kepalanya, Karu itu sudah lama menghilang. Namun, pecahan di paviliun berkabut itu diberikan oleh seorang wanita. Karena ini masalah serius, paviliun berkabut tidak menjualnya secara langsung, tetapi menyimpannya atas nama otentikasi. Lukisan yang rusak itu masih ada di paviliun berkabut. Si Jian bertanya dengan tegas. Ya, Han Feng mengangguk, keluarga Beiming, keluarga Mo, keluarga Ling, dan keluarga Zuo semuanya telah menghubungi paviliun berkabut untuk membeli pecahan itu setelah mereka mendapat berita itu. Namun, paviliun berkabut tidak akan melelangnya sebelum mereka mengautentikasinya, jadi keempat keluarga itu hanya menunjukkan minat mereka yang kuat tanpa mengambil tindakan rahasia apapun. Itu hanya sebagian kecil. Jika itu adalah gambar utuh, keluarga Beiming pasti sudah mencurinya. Si Jian mencibir.
Apakah kita perlu mengambil tindakan? Awasi terus, tetapi jangan ikut campur untuk saat ini. Ingatlah untuk bertukar informasi dengan keluarga Zuo. Kita tidak bisa bertindak gegabah sebelum fragmen kedua muncul. Oke, di ruang gravitasi, Xian bersandar pada pilar gravitasi sambil merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tubuhnya yang telanjang begitu kuat sehingga garis-garis ototnya dapat terlihat dengan jelas. Otot-ototnya tampak seperti dibentuk dari logam dan tampak penuh ledakan. Sambil diberi makanan yang berlimpah, Xian menghabiskan 1 bulan lagi untuk melatih tubuhnya secara intensif. Selama waktu ini, dia tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga menjadi lebih tinggi. Tiba-tiba, pintu didorong terbuka. Si Jian, Han Feng dan Yang Hai muncul di pintu. Mata si Jian yang seperti obor melirik Xian dari jauh sebelum mengangguk, sepertinya kamu tidak bermalas-malasan. Tentu saja, Xian menjawab dengan kelelahan, dan tidak mengubah posisinya, kurasa aku sudah cukup menyempurnakan tubuhku. Aku perlu memilih keterampilan bela diri untuk dilatih. Yah, bukan kamu yang berhak memutuskan itu. Si Jian melangkah maju ke arahnya dan berkata dengan wajah kaku, berikan salah satu tanganmu kepadaku. Xian mengulurkan tangan kirinya sebagai respons dan fokus. Seketika, lengan kirinya berubah menjadi warna coklat tua. Jika diamati dengan saksama, gumpalan cahaya gelap yang bersinar dapat terlihat di permukaan lengannya, membentuk apa yang tampak seperti lapisan tipis transparan yang menutupi lengannya. Wow, si Jian berseru kegirangan dan berkata dengan gembira, "Ha, kau benar-benar hebat, ternyata ada cahaya gelap, kau berlatih sangat keras, hebat sekali, hebat." Yang Hai pun ikut senang, ayah tiri, apakah kondisi ini setara dengan level manusia? Bertahun-tahun yang lalu ketika King mencapai langit ketiga level manusia, kulitnya juga memancarkan cahaya gelap setelah membatu. Apakah ini hal yang sama? Ya, si Jian mengangguk dengan tenang sambil sedikit kejang otot di sudut mulutnya, anak itu benar-benar menjanjikan. Dia meningkat pesat hanya dalam waktu setengah bulan. Ini luar biasa. Meskipun si Jian tidak ingin membuat Xian terlalu sombong, dia tidak bisa menahan diri untuk memujinya dengan wajah terkejut. Nak, bagaimana mungkin kamu bisa melakukan itu? Aku berlatih sesuai perintahmu. Aku terus berlatih, dan inilah hasilnya. Xian mengangkat bahu acuh tak acuh. Berapa lama kamu berlatih setiap hari? Bahkan Han Feng, yang jarang berbicara, tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sekitar 15 jam. 15 jam. Han Feng dan Si Jian berteriak bersamaan. Mereka saling memandang dan menemukan keheranan di mata masing-masing. Tidak mungkin. Dasar bajingan. Kau pasti membodohi kami. Si Jian berteriak dan berkata dengan tegas, tubuhmu butuh setidaknya 18 jam untuk pulih sepenuhnya sebelum latihan slam intensif berikutnya. Dan kau butuh waktu untuk makan. Itu lebih dari cukup bagimu untuk berlatih selama 5 jam sehari. Dari mana datangnya 15 jam? Han Feng pun merasa skeptis, sambil menggelengkan kepalanya pelan. Bajingan kecil, katakan yang sebenarnya. Jangan nakal di depan kakekmu. Yang Hai menggerutu dan mencela. Siapa bilang aku butuh 18 jam untuk pulih? Xian berkata dengan santai, aku hanya butuh 4 jam. Itu tidak mungkin. Si Jian dan Han Feng berteriak kaget pada saat yang sama. Tubuhmu tidak akan pulih secepat ini setelah latihan intensif seperti ini. Aku telah mengelola keluarga Si selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat orang yang bisa pulih dalam waktu sesingkat ini. Xian adalah anak paling berbakat yang pernah kulihat dan bahkan dia membutuhkan sekitar 15 jam untuk pulih ketika dia melakukan latihan membanting di tingkat manusia. Si Jian menggelengkan kepalanya dan menggerutu, maksudmu kau pulih 4 kali lebih cepat darinya? Apa kau pikir itu mungkin? Tidak ada yang mustahil. Xian tersenyum dan segera berdiri. Ia berjalan ke sudut ruangan dan mengeluarkan belati dari tas di lantai. Kakek, ada sesuatu yang membuatku bingung sejak lama. Sekarang ayahku sudah ada di sini, aku ingin meminta izinmu untuk melakukan tes. Ujian apa? Si Jian mengerutkan kening. Paman Han, aku ingin memotong lenganmu. Bajingan, teriak si Jian, nak, apa yang kau bicarakan? Hanya luka kecil. Xian tetap tenang, dan untuk perbandingan yang akurat, aku juga akan memotong lengan ayahku dan lenganku sendiri. Kepala keluarga, mungkin Tuan Muda Yan punya rencana. Mengapa tidak mencobanya? Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan?
Si Jian bingung. Kau akan tahu. Xian berjalan ke arah Han Feng dengan santai, Paman Han, tolong jangan operasikan ki mendalammu, bahkan jika itu berdarah, oke. Mengerti, jadi, aku akan melakukannya sekarang. Oke, Xian melangkah maju dan membuat luka di lengan kiri Han Feng. Darah merah langsung menyembur keluar. Ayah, giliranmu. Xian berjalan menuju Yang Hai. Bajingan kecil, apa yang akan kau lakukan? Ayahmu bukan seorang pejuang. Bersikaplah lembut. Baiklah, aku tahu itu. Xian melangkah maju dan membuat sayatan secepat kilat di lengan Yang Hai. Melihat lengannya yang berdarah, Yan Hai berteriak dan berteriak, bajingan kecil. Kamu sangat kejam, aku tidak siap. Di bawah tatapan Han Feng dan Si Jian, Xian kemudian dengan santai memotong lengannya sendiri dan melihatnya mulai berdarah. Bajingan, apa yang ingin kau tunjukkan pada kami? Apa maksudmu dengan ini? Aku tidak bisa melihat apapun. Teriak Yang Hai. Tunggu sebentar. Xian sekarang cukup serius dan ekspresinya menjadi lebih kaku. Han Feng dan Si Jian penuh dengan kecurigaan karena mereka tidak dapat mengetahui apa yang tengah terjadi dan mengalihkan pandangan mereka ke Xian. Xian tersenyum namun tidak memberi mereka penjelasan. Dia menutupi lengannya yang berdarah dengan jaketnya, tidak membiarkan mereka melihatnya. 10 menit kemudian, apa? Han Feng pertama kali menyadari sesuatu yang aneh saat dia menatap lengan Yang Hai dengan heran. Kepala keluarga, lihat. Si Jian tengah memusatkan perhatiannya pada Xian, dan setelah mendengar perkataan Han Feng, dia menoleh ke Yang Hai. Dia pun menyadari hal aneh. Hai, mengapa darah di lenganmu membeku dan berubah menjadi kepompong darah? Ah! Teriak Yang Hai begitu melihat kepompong itu, aku tidak tahu. Tapi lenganku masih berdarah. Han Feng mengulurkan lengannya dan menunjukkannya kepada Yang Hai. Ada apa? Yang Hai bertanya dengan heran, kamu telah berlatih keterampilan bela diri selama bertahun-tahun dan kualitas tubuhmu lebih tinggi dariku. Kamu seharusnya berhenti berdarah lebih awal dariku. Apa yang terjadi? Lihatlah lenganku. Xian tersenyum dan membuka kancing jaketnya untuk memperlihatkan lengannya, lalu menyeka darah beku itu. Luka di lengannya berubah setipis jarum dan daging di kedua sisinya tampak bergerak mendekat dan pulih dengan cepat. Si Jian dan Han Feng tercengang dan gemetar. Bajingan, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Si Jian setelah lama tercengang. Ini adalah jenis roh bela diri. Ayahku juga memilikinya. Namun, dia tidak berlatih seni bela diri dan belum pernah terluka parah sebelumnya, jadi dia tidak pernah menyadarinya. Xian membocorkan rahasia ini dengan tenang. Si Jian terdiam dengan mata berbinar-binar dan tangan mengepal. Setelah beberapa lama, dia tertawa terbahak-bahak, haha. Semangat bela diri yang memulihkan diri. Saya menyebutnya roh bela diri abadi. Xian menjelaskan, saya berasumsi bahwa roh bela diri ini dapat memulihkan anggota tubuh yang hilang dan menyembuhkan organ dalam pada tahap tertingginya. Yang berarti, seseorang akan menjadi abadi. Han Feng dan Si Jian tercengang, tetapi setelah berpikir sejenak, mereka berdua menyadari kekuatan roh bela diri ini. Mereka tidak dapat menahan kegembiraan mereka lagi karena napas mereka menjadi lebih cepat. Bajingan, jadi sekarang kau memiliki 2 martial spirit. Yang Hai pun tak kuasa menahan kegembiraannya saat menyadari hal ini dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Tentu saja roh bela diri kembar. Benar sekali, Si Jian tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk punggung Yang Hai dengan sangat keras hingga yang terakhir jatuh ke tanah. Hai, aku tidak percaya kau juga memiliki roh bela diri. Haha, aku tidak pernah memikirkan itu. Seharusnya aku memotong tubuhmu saat kau masih kecil. Haha. Sekarang, apakah kalian semua percaya aku bisa pulih dalam 4 jam? Si Yan tersenyum. Pasti, benar sekali. Haha. Si Jian sangat gembira. Mengabaikan Yang Hai yang masih duduk di tanah, dia berkata, nak, ikut aku. Ayo pergi ke istana roh bela diri. Semua keterampilan bela diri rahasia disimpan di sana. Kamu bisa memilih yang mana saja yang kamu mau. Besar,